awan dan Mekah homo kantur angkoro yang menyebut nama Allah. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat, coba bayangkan ajal mendekat. Apakah kau buat, kau takkan selamat. Ingatlah masih ada akhirat. Mewakili kepala sekolah, guru, juga tenaga kependidikan sekecamatan Maduka yang pada hari ini hadir maupun yang berhalangan tidak hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun.
تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عليم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hadir di acara yang kami selenggarakan, monggo Pak Ustadz Kinara. Terima kasih. Kita lanjutkan. Kami ucapkan terima kasih pada Pak Ustadz yang sudah rawuh di tengah-tengah kita, yang insya Allah nanti akan berikan tausiah kepada kita semua, dan mudah-mudahan nanti kita akan menambah, kita akan diberi ilmu yang nantinya akan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Izinkanlah saya di sini untuk mewakili kepala sekolah, guru, juga tenaga kependidikan sekecamatan Madukara yang pada hari ini hadir maupun yang berhalangan tidak hadir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini dan detik ini
menghapus segala noda yang pernah ada. Pelaksana kegiatan halal bihalal di Saung Mansur ini. Walaupun kegiatan ini sudah diundur 1 minggu, mohon maaf Pak Kiai harus mengundur 1 minggu ini karena memang berbagai kegiatan di bulan Mei ini, terutama karena bulan Mei adalah Hari Pendidikan Nasional, harinya para guru, sehingga kita harus mengalah untuk bisa memperingati hari di Nas dulu dan juga halal bihalal di tingkat kabupaten, sehingga kita mengalah untuk mundur 1 minggu. Di sini apa ya? Kalau kami ada salah, sudilah kiranya mohon untuk dimaafkan. Saya pribadi bangga dengan Korwil Dipora Kecamatan Madukara dengan sinergitas yang luar biasa yang dipimpin oleh Bapak Budi. Terjalin koordinasi kerjasama yang sangat baik. Terima kasih Bapak Budi beserta jajarannya. Juga dari kantor urusan agama Kecamatan Madukara tadi Pak Kepala izin karena jam 10.30 harus sudah menikahkan lagi. Ya, jadi pamit kan menikahkan itu nampaknya tidak bisa ditunda. Ya, tadi sudah WA, pengantinnya sudah kebelet gitu loh. Jadi akhirnya beliau izin tadi meninggalkan tempat ini. Pak Pengawas PAI yang kami hormati, kemudian dari jajaran Korwil Dipora Kecamatan Madukara ada Pak Korwil, Bu Pengawas, yang satu mana Bu Pengawas, Pak Pengawas sakit gitu. Kemudian penilai Pak sehat Pak Eko, yang satu Bu Siti sedang gerah. Kemudian jajaran kepala sekolah K3S Kecamatan Madukara, KKG PAI yang biasanya berperan aktif dalam kegiatan semacam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi qail man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Dipora Kabupaten Banjarnegara, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Mutasi Bapak Suyadi. Yang sama-sama kita hormati Forkopimda Kecamatan Madukara, Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kasih Kesra Kecamatan Madukara, yang masih ingat dengan saya, tapi saya sudah lupa ingatnya di mana ya. Jangan-jangan saya yang pernah menyerempet beliau atau terima kasih, yang sambutannya justru menggelegar melebihi mubalik. Jadi kalau jadi mubalik dia mubalik hot, mubalik yang hot. Dan sama-sama kita hormati dari Dan Ramil dari Polsek yang belum hadir bersama kita.
Yang sama-sama hormati Bapak Korwil Dipora Kecamatan Madukara yang asli Temanggung, tapi bahasanya sudah ngapak ya Pak ya. Bahasanya sudah ngapak. 30 tahun ya sudah berubah jadi ngapak. Beserta seluruh jajaran di Korwil Dipora Kecamatan Madukara. Yang saya hormati para pengawas, baik pengawas PAI, pengawas TK SD Dipora Kecamatan Madukara, Bapak-bapak Kepala TK, Bapak Ibu Kepala TK SD se-Kecamatan Madukara, serta Bapak Ibu guru semua, baik dari TK maupun SD Kecamatan Madukara, baik yang masih aktif maupun yang mau pensiun. Karena tadi yang berjajar sini mau pensiun ini. Tinggal menghitung hari apa bulan Pak? Oh tinggal menghitung hari. Jadi sering-seringlah dengarkan lagunya Krisdayanti. Menghitung hari. Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah kita patut bersyukur di hari yang sejuk ini. Kita dihadirkan, dikumpulkan bersama di Rumah Makan Saung Ibu Mansur dalam keadaan sehat walafiat. Kita patut bersyukur karena kita sudah melewati menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan. Kita sudah beridul fitri. Dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah la'allakum tashkurun. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah oleh kalian bilangan puasanya, dan juga bertakbirlah kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang diberikan kepada kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi mari kita syukuri nikmat ini. Kita masih bertemu dengan Ramadan, masih bertemu dengan Syawal, dan syukur yang paling mudah adalah dengan mengucapkan kalimat tahmid. Mari kita ucapkan bersama dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang belum mengucapkan, semoga segera diberikan jalan yang benar. Karena syukur itu adalah orang yang ahli bersyukur itu makhluk langka. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang ahli bersyukur. Ahli bersyukur artinya apa? Kondisi apapun yang ada pada dirinya, mau diangkat CPNS, mau diangkat P3K, atau tidak diangkat, tetap bersyukur. Kira-kira mudah enggak ya? Ada pengumuman P3K kok nggak terbawa, apalagi tadi di Dapodik tidak bisa diakses gitu. Kira-kira mudah? Alhamdulillah orang di Dapodik, kira-kira bisa nggak? Angel. Makanya sedikit. Padahal Allah sudah kasih kita anugerah yang banyak. Coba panjenengan pikirkan sekarang, nafas saja. Sehari semalam berapa liter oksigen yang kita hirup? Berapa liter nitrogen yang kita hirup? Menurut para ahli, 1 menit itu ada sekitar 1 tarikan nafas 2 sampai 3 liter oksigen yang kita hirup. Jadi dalam sehari semalam hampir 11.000 oksigen, 11.000 liter oksigen yang kita hirup. Kemarin saat COVID, orang yang saturasinya rendah tidak bisa menghirup udara oksigen dengan baik, harus dibantu dengan tabung gas. Maksudnya tabung gas? Tabung oksigen. Berapa kira-kira harganya tabung oksigen yang habis dalam sehari semalam itu? Ada yang pernah menghirupnya? 11.000 liter. Hampir seharga 5.500.000 rupiah.
kalau kita membayar tabung oksigen 11.000 liter. Itu baru oksigen. Padahal dalam kandungan udara yang kita hirup ada nitrogen juga. Dengan isi nitrogen ban mobil berapa? 5.000 satu ban. Hanya berapa itu? Sekitar 35 tekanan ya, 35 sampai 23 sampai 35. Dan kita sehari semalam hampir 9 juta kalau bayar nitrogen dalam sehari semalam. Dan itu Allah kasih kita gratis. Bayar enggak? Pernah enggak syukuri nafas kita hari ini? Saya di Lala sedang ikut training yang online, training bagus banget namanya SET, Spiritual Emotional Freedom Technique. Ada teknik tentang healing and happiness therapy. Menterapi seseorang sembuh, menterapi seseorang bahagia. Dari depresi tidak dianggap P3K misalnya. Dari kecewa, marah, itu ada caranya. Dan tidak murah, ini 3.500.000 rupiah. Kalau offline-nya kemarin saya ikut di Jakarta tanggal 1 sampai 2 April. Ini ada mentoringnya 25 hari 2.950 bagi alumni. Bagi yang baru 3.500. Tapi ilmu yang luar biasa itu menyadarkan kepada saya pentingnya bersyukur. Menyadarkan kepada saya bahwa saya harus jadi orang yang langka, yaitu ahli bersyukur dalam kondisi apapun. Jadi saya dimutasi ke Kota Tegal ya alhamdulillah. Meskipun wilayahnya kecil, Temanggung 20 kecamatan, Kota Tegal hanya 4 kecamatan. Tapi saya bersyukur alhamdulillah ini malah meringankan saya bebannya. Yang kedua, jaraknya lebih dekat, meskipun anggarannya lebih sedikit. Jadi kalau orang berkata kerja di tempat basah dan kering itu, sana kering, anggarannya sedikit, ya kan? Honor saya sebagai kuasa pengguna anggaran gitu ya, akan berkurang karena anggarannya lebih sedikit, honornya sedikit. Kalau anggarannya banyak, honornya banyak. Kalau berpikir tentang basah dan kering. Tetapi saya yakin dan kita tahu Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah. Di sana ada ayat innamal usri yusra, innamal usri yusra. Disebutkan 2 kali. Al-usr itu ma'rifat karena ada alif lamnya. Itu dalam kota bahasa Arab itu maknanya hanya satu. Tapi yusro di sana itu nakiro, yang bisa bermakna ganda, bermakna berbeda. Sama-sama katanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi al usri kesulitannya satu, kesusahannya satu. Tapi yusro kemudahannya 2. Jadi mari kita mengambil hikmah dari segala sesuatu itu. Saya diberi kesulitan, tapi ada firman Allah, di balik kesulitan ada 2 kemudahan. Saya sudah membaca di Kota Tegal dari satu sisi anggaran lebih sedikit, tapi ada 2 kemudahan. Saya lebih ringan beban kerjanya karena hanya 4 kecamatan, 4 KUA, 27 kelurahan gitu. Kemudian dekat jaraknya. Dan saya sedang niat untuk supaya nanti bisa kuliah S3 di UIN Purwokerto, UIN Saizula. Sehingga ini ada Allah hikmahnya di situ. Allah kasih hikmah di situ. Itulah bersyukur Bapak Ibu semua. Dan di training yang saya ikuti itu, setiap bangun pagi, setiap bangun tidur itu tidak langsung melakukan apa begitu. training itu kita dituntun setiap bangun langsung
mensyukuri pertama nafas. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Hari ini aku masih kau beri nafas dengan gratis. Alhamdulillah ya Allah. Semalam Engkau jaga jantungku, Engkau jaga paru-paruku untuk berfungsi, memompa nafas, memompa darah tanpa saya suruh, tapi Engkau jaga. Alhamdulillah ya Allah, kalau saya di Temanggung, Engkau jaga semalam istriku, meskipun jauh istriku tidak selingkuh. Alhamdulillah ya Allah, selama 5 menit, meskipun nikmat Allah sangat banyak, dan ada firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu. Lalu pertanyaannya, mengapa kita masih sering mengeluh? Mengapa kita kurang bersyukur? Mengapa syukur kita masih sedikit? Itu Bapak Ibu. Saking banyaknya ibadah. Oleh karena itu ayo kita berupaya menjadi ahli bersyukur. Nabi saja yang sudah jelas ditanggung nanti selamat masuk surga, itu masih beribadah sampai telapak kakinya sampai bengkak. Dan ternyata ketika ditanya oleh istrinya, dia ingin menjadi hamba yang bersyukur. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, sekali lagi saya ingatkan, ayat kita menjadi hamba yang bersyukur. Alhamdulillah hari ini masih diberi nafas, hari ini masih ketemu dengan saudara-saudara kita, masih bertemu bulan Ramadan kemarin, masih bertemu Syawal, Idul Fitri, dan hari ini kita bisa berhalal di halal. Alhamdulillah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pimpinan kafilah ruhani kita, dan dari beliaulah kita mendapatkan nikmat hidayah iman dan Islam. Karena perjuangan beliaulah kita diberikan nikmat besar ini. Oleh karena itu Allah saja bersolawat, apalagi kita umatnya yang dituntun oleh beliau. Oleh karena itu kita harus rajin bersolawat. Bahkan kalau kita bersolawat kepada Nabi 1 kali, man sholla alayya sholatan sholla alaihi asyratan. Siapa yang bersolawat untuk aku sekali, maka aku akan bersolawat atau mendoakan kita 10 kali. Balasannya lebih besar. Maka rajin-rajinlah bersolawat. Apakah dengan didendangkan, ya, atau dengan biasa salatullah salamu ala, dengan biasa mengusulkan Muhammad. Dan ini amalan yang mudah dan disukai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah saja bersolawat kok kita tidak. Malaikat saja bersolawat kepada Nabi kok kita tidak. Maka sebagai bentuk terima kasih kita dituntun oleh Rasulullah menuju ridhaan Allah dengan bersolawat. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya hampir sama dengan Pak Korwil Cidipora ini, Korwil Cidipora Madukara. Semalam itu saya juga greges Pak. Semalam itu saya kemarin hari Jumat itu di Temanggung dari pagi sampai malam melayani orang untuk pisah sambut dengan saya. Dari guru MGMPPI SMP, dari KKM MI, KKGTAI, kepala KUA gitu. Sehingga nggak sempat istirahat sampai malam. Ada lingkungan di Giyanti itu juga minta saya hikmah halal bihalal. Sehingga pulang di sini tepar ternyata. Kemarin sore saya periksa ke dokter, dan malam saya juga sebenarnya sudah nyanggupi pengajian haul dan halal bihalal juga saya tidak bisa hadir, tapi alhamdulillah hari ini saya bisa dihadirkan karena semangat saya bertemu dengan saudara saya Pak Taufik.
Saya sudah janji dengan beliau dan alhamdulillah saya sampai nyuwun sewu pakai softtek di celana dalam saya gitu, nyuwun sewu karena diare ya, diare gitu, sampai saya takut itu nyuwun sewu itu. Alhamdulillah sudah berhenti, tadi pagi sudah berhenti, alhamdulillah. Semalam itu saya tidur pakai softtek. Oh ternyata begini rasanya jadi perempuan. Dan ternyata alhamdulillah pagi-pagi saya syukuri itu, ternyata Allah berikan saya kesembuhan hari ini, bisa hadir dengan Bapak Ibu semua. Semoga dengan pertemuan kita hari ini mendapatkan tambahan nikmat sehat kita, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tema kita halal bihalal. Tadi sudah syukur, sudah sholat, tema kita halal bihalal. Di dalam Al-Quran nggak ada itu perintah halal bihalal. Di hadis nggak ada. Rasulullah perintah hadisnya halal, lakukanlah halal bihalal kalian, nggak ada. Kata-kata halal bihalal di Quran dan di hadis nggak ada. Sampai di kamus besar, kamus bahasa Arab pun tidak ada. Apakah itu kamus Munjid, apakah kamu Lisanul Arab, apakah kamus Al-Munawir? Mana dari kamus ini? Tahu tidak? Ya wis ini aku tak sampaikan aja. Bisa saja saya sampaikan itu lalu bohong, orang ngerti ya. Dari kamus besar bahasa Arab, dari kamus bahasa Arab itu nggak ada kata halal bihalal, nggak ada. Adanya kata halalun, ada kalau kata halalun. Kata halalun di dalam bahasa Arab artinya diddul haram, lawan dari haram, lawan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu halal. Berarti sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi halal bihalal yang seperti ini tulisannya udah benar. Saya sering melihat di acara halal bihalal itu bi-nya dipisah. Halal bi halal, salah gitu. Ini sudah benar, ini yang nulis berarti ahli bahasa Arab. Sudah benar. Halal bihalal digandeng. Karena kalau bahasa Arab pun sama. Ini hanya ada di kita, di Indonesia. Barangkali ini istilahnya kalau mesin itu assembling gitu ya. Tahu assembling? Kayak Toyota, Kijang, Innova, Avanza begitu kan. Bahan bakunya dari Jepang, dirakit di Indonesia. Itu assembling. Jadi dari luar negeri dirakit di Indonesia. Kata halal bihalal pun mungkin assembling gitu. Halalun dari Arab, bi juga dari Arab, halalun dari Arab. Tapi dirangkai oleh ulama kita, oleh para sesepuh kita menjadi kata sendiri halal bihalal. Yang maknanya mungkin diwazankan dalam istilah bahasa Arab, diwazankan giadan, giadin, yang artinya ulung-ulungan, saling. Jadi tidak sebelah, tidak bertepuk sebelah tangan, harus saling. Halal bihalal itu harus saling. Berarti saling memaafkan, saling menghalalkan. Nah, tidak satu arah, dua arah. Mengapa kok ulama kita, sesepuh kita, kok mengadakan halal bihalal sementara di Arab itu tidak? Di Arab itu katanya itu, saya sih belum pernah sholat id di sana gitu ya. Katanya kalau sudah sholat id di Mesir, di daerah Suriah, di daerah Yaman itu sudah sholat id ya sudah pulang ke rumah masing-masing, atau pada malah kalau liburan pada pergi ke kebun binatang, ke tempat wisata. Tapi kalau di kita di Indonesia setelah sholat id saling mengunjung ke tempat saudara, ke tempat sahabat, kerabat dan sebagainya, saling meminta maaf sampai dimusuhi mudik. Di Arab itu nggak ada mudik gitu, nggak ada. Sampai orang Jakarta pulang ke Banjarnegara gitu ya, dari Banjarnegara ke Temanggung gitu ya. Sampai mempengaruhi kebijakan pemerintah, dinas perhubungan, Polres, TNI gitu kan, semuanya. Kemarin saya ikut rakor itu, semuanya sampai BPN, badan BNPT,
Badan Penanggulangan Bencana, sampai rakor semua itu menjadi kebijakan pemerintah. Mengapa di Indonesia sampai segitunya? Mbok yo wis sakit yo wis. Kenapa di Arab tidak ada? Itulah bedanya. Barangkali karena perbedaan iklim, perbedaan pola makan dan pola hidup antara Arab dan Indonesia yang berbeda mempengaruhi kejiwaan dan pola hubungan sosial antara Arab dan Indonesia. Orang Arab karena sana panas, suka makan daging-dagingan gitu ya, protein hewani, sehingga mempengaruhi kejiwaannya, mudah marah, mudah emosi. Saya pernah menyaksikan sendiri 2014 saya itu pernah menjadi petugas haji non-kloter. Tahu petugas haji non-kloter? Panitia yang di Arab, yang tidak bareng berangkat dengan jamaah. Jadi sebelum jamaah sampai, saya sudah sampai di sana dulu, menyiapkan hotelnya, menyiapkan perlengkapan-perlengkapan untuk jamaah haji nanti sampai di sana. Itu saya pernah waktu jadi petugas haji non-kloter itu, saya bagian transportasi yang ngatur kedatangan maupun kepulangan jamaah dari sisi transportasinya, ngatur bisnya. Nah, orang Indonesia itu kan kalau satu kloter hampir 9 bis. Nah, ketika datang ke hotel, di depan hotel, itu dilelah jalannya tidak lebar, ya, hanya cukup untuk berpapasan 2 mobil. Dan satu sisi sudah diisi bis-bis mengantar jamaah haji Indonesia, sampai karena 9 bis kan memanjang, sampai dari gang sana sampai gang sini tertutup gitu, oleh satu sisinya tertutup oleh bis kita. Nah, itu dilelah ada 2 mobil orang Arab sedan itu berpapasan di tengah-tengah. Nah, itu 2 supir itu langsung turun, dua-duanya langsung saling padu, misuih supirnya itu. Cara bahasa, saya nggak betul bahasa pasarannya Arab sana, mungkin cara bahasa Banjarnegaranya, matamu picek kok nyosing lebu gisit malah kok mlebu gitu. Ya mundur-mundur gitu ya. Itu sampai poro padu lama gitu. Dan menurut hasil penelitian, kosakata Arab yang isinya misui itu ternyata hampir 200 kosakata. Beda dengan Indonesia ya. Indonesia nek sing kosakata jelek yang misui wong liya ki enggak banyak ya. Kan ya? Kalau di Banjarnegara banyak. Busyat gitu. Busyat itu bahasa Arab juga ternyata. Busyat itu Abu Syaiton. Kayak serbet gitu katanya. Serbet itu berasal dari bahasa Arab katanya. Syarru baitin. Kain yang paling jelek di rumah. Oh, baru tahu. Oh, bener. Ternyata ya dari Arab juga gitu kan. Buset ya dari Arab ternyata. Jadi pernah ada orang yang meneliti, wartawan Mesir itu meneliti kata-kata misui di Arab, kemudian juga dia meneliti kata-kata di Indonesia. Ternyata di Indonesia nggak ada kata-kata untuk misui. Kurang ajar. Itu nggak misui kan? Kurang ajar, hanya kurang kok diajar kok diserampung tuh. Ya. Kata misui tahu misui? Apa caranya? Ngomei gitu ya. Ngomei. Nah misui ini kena bisuh ya. Oh iya, ini kena bisuh. Aku gawa temanggung. Bawa temanggung. Jadi kata-kata ngomei di Indonesia itu jarang, tapi Arab itu saking banyaknya gitu. Nah, sampai itu tadi lama sekali orang itu berdebat, itu hampir saja mereka berkelahi. Ada teman saya yang petugas tahu watak orang Arab. Kalau sedang berkelahi, kalau sedang bertengkar, sedang naik darah itu cukup dibacakan sholat. Karena kalau dengar sholat Nabi, dengar nama Nabi, mereka tensinya langsung turun. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Berampunlah, saling minta maaf. Terus yang satu ngalahin mundur. Loh kok gak dari tadi?
datang ngomong misui langsung sampai itu. Itu watak orang Arab. Cepat naik darah, cepat marah, tapi juga gampang turun tensi. Beda dengan kita orang Indonesia, iklimnya sejuk, dingin, apalagi yang Karangkobar, Madukara, bagian mana? Celapar. Iya, Celapar. Saya dulu pernah KKN di Seret. Nah, tahun 95 ini Pak Joko. Saya pernah KKN di sana. Saya waktu jadi mahasiswa IKI Wonosobo. Sekarang Unsik. Pernah KKN di sana. Itu Seret itu ada satu perdukuhan yang jauh banget ya Pak ya, yang harus muter dulu gitu. Namanya Cildok. Iya, itu. Kalau di Celapar, Cildok kan dingin ya. Dan makannya kan kita suka sayur mayur gitu kan, jangan kangkung, jangan terong, asem bayam dan sebagainya, jangan bening. Itu mempengaruhi jiwa kita. Iklimnya sejuk, makannya tidak protein hewani, sehingga orang Indonesia ya tidak mudah marah. Indonesia tidak mudah marah. Ya di jengkel jabat ya wis kono lah, moga-moga yang sabar. Gitu. Sehingga tidak mudah naik kita. Ya, kalau orang Indonesia kok gampang marah, ya berarti ketularan karo wong Arab. Mungkin Arab tapi Arab pating genah. Arabnya Arab pating genah. Itu jadi tidak mudah marah. Ya cenderung sabar, slow. Ya. Tetapi kebalikannya juga tidak mudah memaafkan. Betul nggak? Iya, toh? Betul, kita tidak mudah memaafkan. Sampai kalau di Purbalingga itu ada ungkapan dadi godhong ora arep nyuwek, dadi banyu ora arep nyawuk. Betul nggak? Di Banjar ada, di Madukara ada, dan ada jenengan yang punya prinsip itu. Sampai tidak mau berinteraksi sama sekali. Iya enggak? Ketemu orangnya, tahu dia sedang lewat jalan itu, dia belok. Gak aku ketemu orang kayak. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Gitu kan? Iya. Tidak mudah maafkan. Sehingga ada yang menjawab, mengapa tiada maaf darimu? Mengapa? Ku bertanya kenapa tidak ada maaf dan karena sulitnya itu orang Indonesia. Sehingga ulama kita dulu tahu, para aulia kita dulu tahu watak orang Indonesia tidak mudah memaafkan. Padahal kalau ada dosa sesama manusia, Allah tidak akan ampuni sebelum dosa sesama manusia itu saling memaafkan. Dan alhamdulillah kemarin kita itu dosanya sudah diampuni, yang hablum minallahnya sudah diampuni dengan puasa. Kan jelas ya dalilnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan dasar iman, dan saya yakin yang ada di sini yang melaksanakan puasa pasti dasarnya iman. Wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ikhlas karena Allah, dan saya yakin di sini ikhlas semua. Karena ibadah yang paling ikhlas puasa. Ya enggak? Ibadah yang paling ikhlas itu puasa. Kalau sholat bisa pamer. Gini apa enggak? Sholat bisa pamer. Saya itu kalau sholat sendirian kadang pakai kaos oblong, gitu kan. Kadang pakainya asal-asalan. Tapi kalau jadi imam masjid atau imam sholat Jumat, wah pakai yang bagus. Dan memang itu perintah, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Memang perintahnya gitu. Ya, tapi kadang dulu itu waktu saya sedang senang dengan istri saya, sebelum dari istri sedang berpacaran itu. Bapak saya, mertua saya, calon mertua saya itu tahu
Saya itu alumni IIKI Wonosobo. Kadang saya saat sholat itu, kalau di belakang saya calon mertua saya, kalau sholat sendiri biasanya kuliah kulun. Sama ya berarti ya? Kok ketawa? Berarti sama ya. Alam nasroh, alam taro, wal asri idaja, bahkan inna atoina, ini telung ayat dok. Kalau sholat sendiri gitu. Tapi kalau sudah di belakang saya kok calon mertua yang asalnya mau wal asri jadi wasyamsi, atau ketika niatnya kita inna anzalnahu jadi hal ataka haditsul ghasyiyah. Itu ya bangun gitu. Pamer. Sholat bisa pamer. Sedekah bisa pamer. Ya. Dengan misalnya di lingkungan jenengan ada pembangunan masjid atau musola, infaknya itu sudah diumumkan semua, tinggal jenengan aja. Padahal jenengan besar juga gitu, 5 juta. Gilalah kelewat, gak diumumkan di depan jamaah. Bapak Ibu, inilah perolehan infak kita hari ini, A, B, C, D sampai Z dibaca semua, kelewat jenengan, gak dibacakan. Kira-kira ikhlas gak nih? Kira-kira protes gak itu? Protes kira-kira. Yang lain 1 juta aja dibaca, saya 5 juta masa enggak? Ini ujian keikhlasan. Sedekah bisa pamer, puasa, sholat bisa pamer, tapi puasa, apa yang dipamerkan di puasa? Wah, puasanya mantep banget, iduwe akeh, cacok gitu. Wah, tuh lemes, kelentrak-kelentruk, ya malah dia cacingan. Iya, dan memang benar apa yang disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsinya, kullu amalin bani adam lahu illa shaum asyamu li wa ana azibi. Amal-amal bani adam untuk dirinya kecuali puasa. Puasa untukku dan aku yang akan menggantinya. Karena ikhlasnya. Dan jenengan karena kemarin puasa dengan ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni semua dosa-dosanya. Bahkan menurut ahli tafsir hadis, ma taqaddama niku dosa yang kita lakukan sejak kita balik, bukan 11 bulan yang lalu. Dosa yang kita lakukan sejak balik, sejak kita mukallaf, kena aturan hukum, dosa. Kalau anak-anak kecil kan melakukan perbuatan salah nggak dosa, tapi kalau sudah balik dapat dosa. Jadi seperane dari balik sampai sekarang kalau kita melakukan dosa, lebur sudah dosanya kita dengan puasa. Bahkan bukan hanya puasa, ada orang yang tidak bisa puasa di siang hari karena berat, mungkin dia pekerja berat begitu yang tidak memungkinkan untuk berpuasa setiap harinya, tapi kok malamnya rajin tarawih, malamnya rajin qiyamul lail. Ada hadisnya, orang puasa tapi mangkoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Orang puasa tapi begini kok rajin tarawih, dan tarawihnya itu ikhlas karena Allah, ya sama ghufira lahu ma taqaddama. Dan ampunan Allah itu sangat luas. Dalam surah Ali Imran yang saya bacakan di mukadimah tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian atas ampunan Allah dan surganya Allah, yang ampunan dan surganya itu seluas langit dan bumi. Kira-kira sekarang ada orang yang sudah tahu batasnya langit? Ada yang sudah tahu
berapa kilo triliun meter langit kita? Nggak ada yang tahu. Sejarahnya juga nggak ada pesawat ulang-alik kejedot langit. Nggak ada. Berarti tidak terbatas. Ampunan Allah itu tidak terbatas. Saking tidak terbatasnya sarananya pun banyak ampunan Allah. Puasa, busuk dosa. Traweh, busuk dosa. Qiyamul Lailatul Qadar, busuk dosa. Memberikan makan buka kepada orang yang sedang berpuasa, menghapus dosa. Sholat 5 waktu, menghapus dosa. As-shalawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah mukaffiratin bainahum. Jumat menghapus dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Firman Allah, sesungguhnya perbuatan baik bisa menghapus perbuatan jelek, menghapus dosa perbuatan jelek. Maka Rasulullah memerintahkan wa atbi'is sayyi'atil hasanah, dan ikutilah perbuatan jelek, perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Jadi kita ikuti azan yang mana? Azan rumah makan sahur ada nggak? Kalau nggak ada ya dilanjut aja ya. Karena kalau ngikutin nanti nggak selesai-selesai. Karena biasanya gantian. Jadi ampunan Allah itu saking luasnya sampai gandeng tangan istri. Tapi istri sendiri ya Pak ya, jangan istri orang lain. Gandeng tangan istri sendiri itu berguguran dosa-dosa dari sela-sela jari kita. Masih sok gandeng buatan Pak? Malah jarang nek wis tua itu bapak emang pelaku baru, bapak ini ngarep ibune nyemburi. Padahal kan wis tua dua dosane luwih akeh loh. Kudune kudu sering gandengan Pak. Gandeng tangan istri sendiri, gandeng tangan suami sendiri, berguguran dosa-dosa itu. Jenengan melakukan persetubuhan di malam hari, pada saat pagi hari jenengan mandi, berguguran dosa-dosa itu. Masya Allah. Aduh terus. Itu sampai sesuatu yang kita rasakan menyenangkan, nikmat saja bisa menggugurkan dosa. Saking maha rahmannya Allah. Jadi di dalam Al-Quran, Ghafurur Rahim, Ra'ufur Rahim, Rahmanir Rahim, itu lebih banyak daripada Adabun Alim, Adabun Azim, Adabun Muhim. Allah maha pengampun dan maha penyayang, Allah maha penyantun dan maha pengasih. Itu lebih banyak. Jadi ampunan Allah, kasih sayang Allah didahulukan daripada ghadab marahnya Allah dan adabnya Allah Subhanahu. Jadi kita jangan kalah umat Islam itu. Dengan itu pengikut Yohanes itu hampir 2,5 miliar. Karena menjual murah itu ampunan. Dan Allah sebenarnya juga murah. Ampunan Allah itu murah. Bahkan Allah menyampaikan gembiranya beliau, gembiranya Allah, bahagianya Allah atau gembiranya Allah, senangnya Allah dengan orang yang berbuat dosa kemudian dia minta ampun, bertaubat itu lebih senang daripada orang yang kehilangan paciru ketemu paciru. Onta kalau di Arab itu ya, kehilangan ontanya kemudian ketemu ontanya sendiri. Kalau jenengan misalnya paciru yang hilang, punya paciru betul? Punya toh panas jaga jero. Ya Avanza atau apa yang kita mungkin idam-idamkan itu tunggangan lah, itu yang menyenangkan kita. Kalau hilang tiba-tiba kok datang kembali ketemu kan senang. Dan Allah lebih senang hambanya yang berdosa kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan nggak usah berkecil hati, wah dosanya ngakeh orang haji mboten wonten Pak. Dosa kita banyak tapi ampunan Allah lebih dekat. Saya sangat senang dengan lagunya Raihan ini, Mengemis Kasih. Ada yang pernah dengar? Mengemis Kasihnya Raihan. Tuhan dulu pernah aku menangis
simpati kepada manusia yang amat jiwa buta. Gimana suaranya? Wah, gak kalah dengan yang karaokean tadi. Dan di sana ada syair, Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setetes nikmatmu di bumi. Nggak ada tepuk tangannya. Ini kalau lagu ini diresapi, jadi pagi ya. Diresapi, kalau dengan meresapi, bukan meresapi, bukan. Orang teh yang meresapi. Meresapi lagu ini, apalagi setelah tahajud memohon ampun kepada Allah, kita akan merasakan betapa murahnya Allah. Meskipun dosa kita menggunung tinggi, kalau saya ketemu ya dosanya serong gunung kembar. 2 gunung kembar, bukan gunung kembarnya istri saya, bukan. Sidoro Sumbing. Tapi rahmatnya Allah melangis luas. Ampunah Allah seluas langit. Jadi kalau banyak pun dosa kita kembali kepada Allah. Allah lebih suka. Allah lebih suka. Ini ampunan Allah yang sangat luas. Dan dengan ampunan Allah yang sangat mudah, kita akan bersungguh-sungguh kan, puasa bersungguh-sungguh, tarawih bersungguh-sungguh, begitu, sholat bersungguh-sungguh. Ya, Allah. Tapi kebalikan, dosa sesama manusia belum Allah ampuni kalau sesama manusia ini belum saling memaafkan. Nah ini orang Indonesia tidak mudah memaafkan kok kita melalaikan ini. Melalaikan saling memaafkan. Ini nanti dosanya masih gantung. Allah belum ampuni. Makanya ada halal bihalal. Alhamdulillah. Karena Pak Korwil Dipora tidak mungkin akan mengunjungi guru-guru yang tadi beliau ngaku telah berbuat dosa kepada beliau karena tidak mengangkat P3K. Nggak mungkin akan mengunjungi kan Pak? Sudah saya share di grup, tapi nggak semua kan punya nomornya jadi. Maka waskitonya sangat jauh pandangannya para ulama kita itu, sehingga Indonesia ada halal lebih halal supaya orang Indonesia setelah Ramadan diampuni semua dosanya dengan Allah hablum minallahnya, maka hablum minasnya pun akan diampuni oleh Allah karena sudah saling memaafkan. Ini dengan berkumpul seperti ini nanti kita musafahah, kita salam-salaman. Saat bersalaman, 2 orang yang bertemu saling bersalaman, maka Allah mengampuni atau berguguran dosa-dosanya selagi dia saling bersalaman sampai berpisah. Masya Allah. Inilah barangkali ulama kita dulu itu tidak ingin kita menjadi orang yang rugi. Sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, tetapi masih membawa dosa sesama manusia. Tidak ingin. Ulama kita menginginkan umatnya menjadi orang yang bangkrut di yaumil qiyamah. Karena ada hadis Rasulullah. Saya kalau baca hadis ini ngeri sendiri gitu. Apa saya masuk di dalamnya atau enggak? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis. Dari Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sahabatku, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Gimana kita kali si bangkrut? Si disebut orang yang bangkrut siapa? Siapa? Orang yang sudah punya harta, kemudian hartanya habis, gitu ya.
Sama, jawaban sahabat pun sama. Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang sudah tidak punya dirham, mata uang, wala mata, dan sudah tidak punya harta sama sekali. Itu orang yang bangkrut. Tapi kemudian Rasulullah bersabda, qala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa syafaka dama hadza wa daraba hadza. Yang dimaksud Rasulullah bangkrut, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah, dia dibangkitkan di yaumil qiyamah nanti, hadir di yaumil qiyamah nanti itu membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, tetapi juga dia membawa dosa menghina satu orang ini, membawa dosa menuduh tanpa bukti satu orang ini, membawa dosa memakan harta tanpa hak satu orang ini, membawa dosa mengalirkan darah satu orang ini, membawa dosa memukul satu orang ini. Ini hubungannya dengan manusia. Jadi orang yang bangkrut di yaumil qiyamah nanti adalah orang kita punya pahala sholat. Saya bawa pahala sholat, misalnya saya ini mukbir. Insya Allah saya sholat ya sejak balik ya, karena bapak saya itu sangat ketat, mbak saya itu sangat ketat di dalam hal urusan sholat. Kalau nggak sholat itu saya sampai diitik, sampai diselentik gitu. Sampai kalau habis nonton bola dulu kan habis asar, kalau main bola dan nonton bola itu sampai rumah maghrib saya nggak kedapatan di musola. Hukumannya adalah dicewer, dimasukkan ke kamar, dijiret, dikunci di kamar sampai segitunya. Dan alhamdulillah saya merasa manfaatnya sampai sekarang. Alhamdulillah ringan dengan melaksanakan sholat. Dan itu kewajiban orang tua memang. Ketika 7 tahun diperintah, 10 tahun harus dipukul kalau nggak mau sholat. Kalau nggak melakukan itu, orang tua yang berdosa. Sholat sudah, puasa juga sudah saya laksanakan sejak balik, sejak kecil. Zakat juga insya Allah ketika saya belum mampu sudah dizakati sama orang tua saya. Sekarang zakat profesi, pinjamannya, gajinya juga ditunaikan. Pahalanya banyak. Bahkan saya sudah haji. Hajinya 4 kali lagi. 3 kali abidin. Tahu abidin? Atas biaya dinas karena petugas. Yang 1 kali yang mandiri bersama istri. Sudah 4 kali. Kalau itu direken diterima oleh Allah sebagai pahala, sudah banyak, mungkin pahalanya tronton-trontonan. Orang terkantok mungkin. Sudah banyak pahala mau dibawa oleh malaikat ke surga, tapi di tengah jalan dicegat. Ini muhdir mau dibawa kemana ini muhdir? Ada orang yang nanya, ini mau dibawa ke surga lah. Dia kan ahli sholat, puasa, zakat, bahkan sudah haji. Dibawa ke surga. Tunggu dulu. Dan kenapa? Ini muhdir ini waktu ngisi halal bihalal di saum Bu Mansur itu minyak saya. Jelas laporan kepala Korwil Cipora. Minyak saya di depan umum, menghina saya di depan umum. Dan minyaknya itu sangat mendalam di hati saya sehingga saya tunggu setelah acara beliau pribadi minta maaf ke saya, kok tidak minta maaf atas yang diucapkan. Terus gimana? Dia minta kompensasi lah. Maka kompensasinya fayu'o min hasanati wa hada min hasanati. Maka diberikanlah pahala kebaikannya kepada orang yang didolimi. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita menyakiti orang lain karena kita menghina orang itu. Kita mencaci orang itu. Jangan sampai. Dan cacian sekarang bukan hanya lewat mulut. Sekarang bisa jadi dengan jari. Ya enggak? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube,
mencaci, membuat komentar yang mencaci orang lain dan orang yang kita caci tidak terima, dan kita layak kok tidak mungkin minta maaf karena di media sosial, maka besok di akhirat akan ditagih. Hati-hati, jangan sampai jarimu harimaumu. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu ya, sekarang jadi jarimu harimaumu. Nerekam nanti di akhirat kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang kita hina. Satu orang lah yang kita hina banyak akan nagih semua. Wahadan hasanati wahadan hasanah. Udah, urusan dengan yang dihina selesai. Karena pahala saya tontonan kan, nanti masih banyak. Saya mau diantar lagi ke surga. Di tengah jalan dicegah lagi. Wah kodafa. Orang yang kita tuduh tanpa bukti. Jadi kalau kita menuduh orang lain, memfitnah orang lain, dan tidak bisa membuktikan, orang lain itu jadi sakit hati dan belum bisa memaafkan, maka di akhirat pun nanti akan nagih. Hati-hati Bapak Ibu semua. Kepala sekolah jangan sampai menuduh bendahara bos menggelapkan uangnya, jangan sampai kalau tanpa bukti. Itu tuduhan yang nanti di akhirat. Hati-hati ibu-ibu. Ini mungkin obrolan, tapi bisa jadi fitnah, bisa jadi tuduhan. Jenengan kok muyi, tilik bayi, nengkono kok ngobrol. Kayaknya lagi yang nembe patang bulan nikah kok bisa lahiran semene gede nih ya. Jangan-jangan titik desit. Nuduh zina orang lain itu juga dosa besar. Besok akan dimintai pertanggungjawab. Hati-hati. Dan sekarang mau menghadapi pilpres, menghadapi pileg, menghadapi pilkada. Hati-hati, kalau kita tidak suka dengan pilihan kita, jangan tebar hinaan, jangan tebar fitnah, hindari hoax. Karena hoax nanti di akhirat pun akan ditagih. Hati-hati. Sudah yang kita tuduh tanpa bukti sudah selesai. Ganjaran saya masih, karena penonton tadi masih banyak. Mau diantar ke surga lagi, dicegah lagi. Ini muhdir mau dibawa ke mana muhdir? Tunggu dulu ini. Muhdir ini waktu jadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, ini motongi tunjangan profesi guru PAI. 1 bulan 25.000. Padahal guru-guru itu sangat membutuhkan, meskipun 25.000 bisa untuk nyamoni anaknya ke sekolah. Terus gimana ya, minta kompensasi. Wa akala malah makan harta orang lain tanpa hak, besok juga akan dimintai kompensasi. Ganjaran kita diberikan pada orang yang kita makan hartanya tanpa hak. Dan itu saya takut gitu. Kalau jadi pejabat itu takut gitu. Mbok saya makan gaji pegawai, tunjangan pegawai, Masya Allah. Mereka tidak ikhlas, akan nagih semua. Ya kalau gajinya, ya pegawainya hanya 1-2. Dan pegawainya kalau di Temanggung itu guru non PNS-nya ada 2.000 lebih, guru PAI hampir 1.000, yang PNS ada 474. Nah kalau mereka nggak terima itu nagih. Saya nggak membayangkan yang korupsinya tingkat nasional akan ditagih oleh warga negara Indonesia, rakyat Indonesia. Berapa rakyat Indonesia? 270 juta. Nagih semua besok di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan, ini menteri ini pernah makan uang yang harusnya untuk membangun infrastruktur kok dimakan. Besok ditagih di akhirat. Masya Allah. Hati-hati Bapak Ibu semua. Hati-hati. Oleh karena itu, dalam kita memakan menggunakan harta orang lain, hati-hati, harus izin seikhlas dari yang punya. Hati-hati. Jenengan kok nembunge nyilih, nembunge utang, nyilih duit dari situ ya. Kok orang mengembalikan besok juga? Padahal salah satu amalan yang harus segera dilaksanakan setelah sholat
adalah segera membayar hutang. Harap bodoh, duit hutang, tetapi harap tuku kelambiannya. Duitnya ora cukup, gue bayar hutang karo kelambiannya. Kira-kira milih di? Kelambiannya. Padahal wajibnya membayar hutang. Ini hati-hati Bapak Ibu semua. Memakan harta orang lain tanpa hak akan dimintai pertanggungjawaban, dimintai kompensasinya nanti di akhir. Sehingga dulu pernah itu Gusmus ya, Mustafa Bisri itu pernah usul ke MA, KPK dan MA. Kalau ada orang yang sudah divonis korupsi tingkat nasional, ya mbok yo supaya minta halalnya kepada rakyat Indonesia. Sama Gusmus itu disuruh kayak gitu. Kasihan. Nanti di akhirat untuk ditagih di media, seluruh media menyoting di live supaya ngomong, saya sudah terbukti memakan uang rakyat sebesar berapa miliar. Saya minta halalnya ya rakyat. Itu Gusmus minta kayak gitu. Dan Gusmus siap mendampingi. Ditolong orang ini, tolong ikhlaskan ya, tolong, karena sudah terlanjur dimakan. Gusmus mau nih, karena beliau tidak ingin saudaranya menjadi orang yang bangkrut di yaumil qiyamah. Karena memakan harta orang lain akan dimintai kompensasi. Sudah selesai. Yang dengan yang saya makan hartanya sudah selesai. Mau bingung ini malaikat ini bawa kemana ini? Sudah habis semua kebaikannya. Sementara masih ada yang nunggu giliran kompensasinya adalah wasyafaka damana, orang yang pernah dialirkan darahnya. Kita pernah misalnya menganiaya sampai berdarah atau membunuh orang, itu pun nanti akan dimintai kompensasinya. Jika sudah habis, fa'im faniyat hasanatu ukhida min sayyiati faturiha ilanna. Jika sudah habis kebaikannya, kok masih ada orang yang kita zolimi, belum kita bayarkan kompensasinya, maka kejelekan orang yang kita aniaya diberikan kepada kita. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wadurubahada, dan orang yang pernah kita pukul. Hati-hati yang biasa main tangan. Hati-hati ya, biasa main tangan, apa-apa segitu plak, pukul, hati-hati. Besok pun di akhirat akan minta kompensasi. Jika kebaikan kita sudah habis, maka kita akan diberi dosa yang ditanggung oleh dia, diberikan kepada kita. Dan kita akan dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi min. Jadi Bapak Ibu semua, ayo seimbangkan hubungan kita dengan Allah, ya bersungguh-sungguh. Hubungan dengan sesama manusia, ya bersungguh-sungguh berbuat baik. Karena Allah itu bukan menginginkan status jenengan, bukan. Apakah itu pegawai, apakah P3K, apakah itu kepala atau bukan, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepala kantor gak ada artinya jika kepala kantor itu tidak berbuat baik. Maka yang dinilai oleh Allah adalah di dalam Al-Quran di sana banyak amilus sholihat, ahsanu amala, khairu ummah, berbuat baik. Apa artinya jabatannya, statusnya tinggi, tapi tidak ada kebaikan dari dirinya, tidak ada artinya sama sekali. Maka alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Jadi gak usah berkecil hati yang masih biata bakti, gak usah berkecil hati. Jenengan itu bahkan luar biasa, dibayar mungkin dengan bos berapa sebulan? 300, habis untuk uang bensin ya. Tapi saya sok kadang kagum gitu dengan guru-guru biata bakti, terutama kalau di Kemenang itu guru RA itu kan jarang yang PNS.
guru RA gajinya juga karena muridnya sedikit di RA kan kecil gitu. Tapi kok ya iso tuku seragam sampai tahu. Kudunge ya api-api. Dandane ya ora kalah karo sing pejabat, istri pejabat. Jadi bukan status Bapak Ibu, tetapi apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ahsanu amal. Maka jadilah orang yang terbaik di sisi Allah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sejauh mana kehadiran kita bermanfaat untuk orang banyak. Ayo, hadirnya kita di sekolah kita bukan karena status. Hadirnya kita di sekolah kita adalah karena saya akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Karena itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita banyak bermanfaat untuk orang lain, kita akan menjadi khairun, sebaik-baik manusia. Oleh karena itu ayo terus berbuat baik untuk orang lain, berikan manfaat sebesar-besarnya untuk lingkungan kita. Insya Allah itulah yang akan menyelamatkan kita hidup di dunia dan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu semua yang saya hormati. Sudah siang, sudah ada yang nengok ke belakang, konsumsinya orang tua. Oh sudah. Jadi intinya halal bihalal ini adalah budaya yang baik. Jangan terpengaruh di dalile. Ora ono ayate, ora ono hadise, jangan terpengaruh itu. Mengapa? Bukan langsung di situ. Dalilnya adalah di dalam surah Al-Imran, "U'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas." Memaafkan sesama manusia. Tapi orang kudu kumpul, ya orang kudu memang, tapi lebih baik berkumpul. Karena nggak mungkin kita akan mengunjungi satu persatu. Berkumpul juga di sini, tadi didengarkan tilawah, mendengarkan kalimah yang baik. Berkumpul di sini jadi bertemu, bersilaturahmi. Ada dalilnya, man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali persaudaraan, tali silaturahmi. Hari ini kita berkumpul bersilaturahmi. Ada dalilnya. Meskipun bukan langsung halal bihalal, enggak. Memang karena halal bihalal ini khusus untuk Indonesia, tapi ada banyak kebaikan dari halal bihalal hari ini, terutama bisa menghindarkan kita dari kebangkrutan di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila kami tidak menyampaikan di sana sini banyak sekali kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insan-insan yang muttaqin, yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ini ada doa dari langsung dari kami. Apabila dalam menyampaikan di sana sini banyak semangatnya. Ada petugasnya? Ada ya? Biasanya saya kalau ini suruh doa sekalian, mohon maaf. Jadi sekali lagi silaturahmi kita hari ini semoga membawa kebaikan dan Bapak Ibu semua, sekali lagi saya berpesan hubungan kita dengan sesama manusia agar kita jaga supaya kita mati tidak membawa dosa sesama manusia, karena kita sudah menjaga diri, terutama untuk orang yang tidak kita kenal, yang tidak memungkinkan kita meminta maaf melalui media sosial atau di jalan ada orang nyalip kurang ajar dan padahal kita tidak bisa minta maaf ke beliau. Sudah kita berlapang dada, berlapang hati, insya Allah akan diluaskan juga rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ij'alna minasy syakirin waj'alna minas sabirin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal qani'in waj'alna minal mujahidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ya Allah, kami bersyukur atas segala nikmat-Mu yang tidak dapat kami hitung, atas segala karunia-Mu ya Allah. Kami bisa hadir pada hari ini untuk menunaikan hakul adami kami, mengadakan halal bihalal Korwil Tidikora, Kecamatan Madukoro. Sekiranya Engkau berikan rahmat dan berkah acara yang kita lakukan hari ini, dan maghfirah-Mu turun karena kami sudah saling memaafkan. Ampunan-Mu yang luas kami yakin tercurah pada acara yang kami laksanakan hari ini ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu atas segala dosa yang kami lakukan. Kami mohon ampun kepadamu jika kesyukuran kami masih sedikit dibanding keluh kesah kami, dibanding maksiat kami. Ya Allah, berilah anugerahkan kepada kami hati yang lapang. Beri anugerahkan kepada kami semangat untuk terus bertakarrub mendekat kepadamu ya Allah. Karena kami ingin selalu dalam kerenkuhan ridho dan cintamu ya Allah. Berikan kemampuan kami untuk selalu bisa berbuat baik untuk saudara-saudara kami. Berilah kepada kami kemampuan untuk bisa berikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh umat-Mu, tetangga kami, sahabat-sahabat kami, untuk mentalkin membisikkan di telinga kami, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Atau pada saat malaikat Israil hadir, kami dalam kesendirian, tidak ada siapapun di sisi kami. Ya Allah, kami tolong hadirkan, tolonglah kami hadirkan malaikat-Mu untuk membisikkan di telinga kami, menuntun lidah kami, mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Atau kami dapat mengucapkan kalimat asma Allah dalam hembusan nafas terakhir kami, sehingga kami dapat pulang kepadamu dengan merengkuh cintamu, mendapatkan ridho. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.